ketika pemerintah berbicara tentang rencana menuju endemi, kita nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi ketika berada di sekitar kita gitu. Jadi pandemi itu sebenarnya cuma perubahan situasi di mana angka kasus itu bisa diredam pada titik tertentu sehingga dia tidak mengalami lonjakan secara drastis, ya kan. Jadi kalau misalnya kita ukur dalam angka, mungkin dalam kasus harian itu secara nasional misalnya di bawah 1.000, ya kan. Tetap akan ada orang yang terkena, ya, yang terpapar, tetapi ketika seorang terpapar itu bisa langsung diisolasi dan kemudian tidak menular kemana-mana gitu. Dan karena itu kuncinya itu sebenarnya bukan jumlah testing yang tinggi, tetapi rasio lacak yang tinggi. Itu yang paling penting. Jadi ketika ada satu orang terkena, ya, maka semua orang yang pernah kontak sama orang yang terkena ini itu dilacak dan kemudian diisolasi. Memang idealnya menurut WHO ada 30 orang gitu, tapi kalau misalnya kita bisa lebih, akan lebih bagus. Sehingga ketika pelacakan kita itu bagus, sebenarnya kita bisa menekan jumlah kasus pada level yang terkendali, ya. Dan kuncinya itu ya pelacakan dan isolasi yang terpadu dan efektif. Nah, di sisi lain juga kita harus melakukan apa yang saya sebut tadi di slide saya sebagai pengendalian risiko. Jadi ada tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan lingkungan di mana risiko penularan itu bisa kita tekan sedini mungkin, seminimal mungkin. Dan kita sudah tahu, sudah ada sains yang menunjukkan bahwa virus corona ini menyebar melalui sirkulasi udara, dan karena itu risiko ini bisa kita tekan ketika sirkulasi udara itu kita rekayasa sedemikian rupa sehingga ketika kita melakukan aktivitas sosial, ekonomi, ya, resikonya itu menurun gitu, ya kan. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika aktivitas sosial ekonomi mulai kita buka, ya kan, tetapi kemudian resikonya bisa kita kendalikan melalui perubahan lingkungan di mana kita melakukan aktivitas sosial.